Kalau masih Ini lingkaran ini, ini artinya apa, Pak? ya, ini menandakan bumi ini. Dan memang Ya. harus hijau warnanya. Hijau itu antara maknanya kehidupan. Oke. Ya, kehidupan, jadi kehidupan bumi ini itu dimaknain dengan hijau itu. Nah, sedangkan merah sendiri, Anda Ya. pernah dengar angpau ya? Ya, angpau. Angpau. Angpau itu artinya keberuntungan. Oke. Ya, hati-hati karena kalau kita bernuansa etnis, antara merah dengan putih itu jauh berbeda. Assalamualaikum, halo Sobat Jam Berita, apa kabar? Hari ini Jam Berita ngobrol mau sholat Jumat di Masjid Cheng Ho. Seperti apa keunikan masjid yang satu ini? Tonton terus ya video kita. Halo Sobat Jam Berita, sekarang saya sudah sampai di Masjid Cheng Ho. Kita sholat Jumat dulu, tetap dengan protokol kesehatan, dan nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Sudah selayaknya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Assalamualaikum, halo Sobat Jam Berita. Sekarang saya bersama Pak Rusli di Masjid Cheng Ho, Masjid Laksamana Cheng Ho Jambi. Bahagia sekali kita bisa berada di sini dan kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Rusli. Seperti apa sih sejarahnya dan keunikan dari Masjid Cheng Ho Jambi ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih Pak udah meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama. Habis sholat Jumat belum kemana-mana ya langsung bisa menerima kami di sini. Sama-sama. Pak, Bapak bisa cerita dikit nih Pak, gimana sih nih Pak awal mulanya atau idenya ada berdiri Masjid Cheng Ho ini Pak? Jadi awal berdirinya Masjid Cheng Ho ini dimulai tahun 2005. 2005 kami dapat kesempatan berkunjung ke Surabaya waktu itu dalam rangka Muktamar PITI yang ketiga. PITI adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Oke. Jadi pemilihan ketua umum atau DPP-nya itu yang ketiga diadakan di Surabaya. Dan habis acara, habis terpilihnya ketua umum, kami dibawa ke Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya. Dibawa. Itu satu-satunya di Indonesia Pak ya? Saat itu iya. Iya. Saat itu iya, Iya. karena belum banyak ya. Jadi di sana dikenalkan dengan Masjid Muhammad Cheng Ho, terus lengkap dengan sejarah dan tujuan pendiriannya. Dan kami yang dari daerah ya kagum sekali dengan kondisi itu. Di samping lihat kagum terhadap arsitekturnya yang berarsitekturkan Cina juga fungsinya. Fungsinya juga luar biasa. Di sana antara Chinese
non Muslim dan Chinese Muslimnya itu membaur. Oke. Kalau ada hal-hal seperti baksos dalam rangka misalnya ada bencana alam segala macam, mereka membaur gitu. Oke. Jadi luar biasa. Jadi kebersamaan sudah menembus daripada keberagaman gitu. Nah, dan dari sanalah kami tertanam rasanya pingin kalau kembali ke daerah masing-masing untuk membangun masjid yang dengan serupa. Iya. Jadi idenya ini memang meniru 100% mungkin ya. Jadi Masjid Cengho Surabaya. semangatnya ya Iya. kita nggak bisa pungkiri memang semangatnya dari sana. Tetapi ada satu kekayaan yang mungkin juga kita temui di lapangan bahwa Masjid Cengho dari satu daerah ke daerah lain berbeda. Beda-beda. Berbeda karena di daerah disesuaikan dengan situasi di daerah. Jadi dari bentuk dan arsitekturnya itu ada perbedaan di sana sini. Tapi kalau saya lihat sebagai orang awam Pak ya, kalau saya nonton film Mandarin, film Tionghoa ini kan sangat Chinese, sangat betul. Ya Mandarin dari warnanya merah, kuning, betul. hijau, kubahnya itu betul. sangat. Karena memang sangat itu Cina yang itu. akan kita angkat ya. Karena nuansa budaya ataupun etnis Chinese-nya kebetulan kami kan mualaf dari Chinese enggak kalau saya agama sebelum saya Konghucu, dan itu yang akan kita angkat dan kita tonjolkan gitu. Bukan tanpa arti kita mau tonjolkan budaya, karena memang stigma-stigma yang ada dalam pandangan orang Chinese yang non Muslim sebelumnya itu memang salah satunya adalah bahwa kalau kita masuk Islam itu budaya terlupakan atau kita tinggalkan, dan itu kita kikis dengan bukti begini. Ya bukan hilang gitu. Kalau hilang dia jadi Muslim tapi budaya Cina tetap ya? Bukan jadi budaya Arab, bukan. Dan untuk kita juga sesama Muslim, kita akan juga tunjukkan bahwa antara budaya dengan akidah dua hal yang berbeda. Untuk budaya kita harus tampilkan juga, karena jangan kacang lupa sama kulitnya. Karena untuk Nusantara ini bayangkan berapa budaya yang kita punya itu akan memperkaya wawasan Nusantara kita. Gimana Pak respon masyarakatnya? Kan kalau saya pribadi kan ini ya sangat tidak ada budaya Arabnya gitu kan. Betul. Begitu melihat ada kok ini sangat nuansa Tionghoa sekali, apa respon masyarakat di sini? Welcome sekali. Mereka welcome sekali, apalagi pembangunnya memakan waktu yang panjang. Nah, ini di satu sisi memang satu kelemahan karena pembangunannya memakan waktu yang panjang. Di sisi yang lain ini sudah sosialisasi gitu dalam waktu yang panjang. Jadi sesuatu bukan yang dari mulai tahun 2012, 22 Juli 2012 dan diresmikan itu sudah peletakan batu pertama. Dan sampai saat ini belum diresmikan. Kita launchingnya 12 Februari 2021. Itu launching di 5 waktunya, dan Jumatannya baru 4 Juni 2021 kemarin. Ini Jumat yang ketiga. Alhamdulillah ya. Jadi niatan awal tadi itu ingin menunjukkan kepada masyarakat Tionghoa bahwa ketika dia jadi mualaf bukan otomatis meninggalkan budaya Chinese ya Pak. Dan untuk intern ya enggak, karena saya pernah 2 periode menjadi ketua PT Provinsi Jambi, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Jambi, kami merasakan betul bahwa suatu kebutuhan yang mendesak untuk mempunyai satu tempat kita berkumpul. Karena bukan kadang-kadang ya, memang setiap waktu pengajian kita dari rumah ke rumah. Belum ada senternya. Belum ada senternya, sehingga ini menyulitkan menyulitkan teman-teman, karena gimana pun mewahnya dari rumah ke rumah itu tetap ada privasinya. Satu. Kedua, bagi kalangan ataupun instansi yang mau berhubungan dengan kita susah. Karena dia mau cari kemana? Kantornya di mana? Tempatnya di mana? Kantornya di mana? Karena berpindah-pindah gitu. Nah, itulah yang membuat kita ini selain motivasi awalnya di Masjid Cengho itu kita tertarik dengan arsitekturnya, ini juga satu kebutuhan gitu yang harus kita realisasikan itu. Bapak bisa ceritakan Pak pendiri-pendirinya, awal mulanya Pak, apakah memang dari inisiatif pribadi, dari keluarga? Pendirinya sebenarnya teman-teman dari PT, itu ada Ibu Haja Megawati, beliau sangat aktif untuk menggalang pendanaan, serta teman-teman yang lain. Kalau ada pendiri kita mulai dari pendiri Yayasan Laksamana Cengho Jambi, karena itu legalitas kita. Itu ada 10 orang, mungkin nanti di sebelah kanan sana bisa dilihat Pak, maaf Pak, berdiri yayasan dulu atau masih? Yayasan dulu. Jadi legalitas dulu kita ini. Udah berdiri ya?
Jadi pendirian Yayasan Laksamana Cheng Ho itu gampang diingat, 12 12 12. 12 Desember 2012. Iya. Nah, itu pendirian yayasan. Nah, habis itu kami kejar untuk pembangunan masjidnya. Oke. Iya. Gitu. Jadi kebersamaan kami galang ya, supaya pembangunan ini bisa Dari berjalan. beberapa orang Iya. gitu Pak ya. Oke. Nah, butuh waktu yang sekian lama, banyak kadang-kadang isu yang beredar bahwa tanahnya ada masalah dan segala macam. Iya. Padahal yang paling utama adalah pendanaan. Pendanaan. Ya, karena intinya kita tidak terlalu jor-joran dalam hal minta sumbangan, tapi kita lebih mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi kalau pihak-pihak donatur ada yang menyumbangkan hartanya tanpa mengikat kita, itu kita terima itu. Karena jadi memang murni sebab lama itu karena memang pendanaannya murni dari murni dari intren satu, kedua tetap juga ada dukungan dari luar. Dan banyak pihak yang dukung dari luar, tetapi mereka tidak mengikat persyaratannya. Karena untuk membuat satu tempat ibadah yang model begini memang agak susah kalau ada persyaratan yang ditentukan kan gitu. Ya. Karena ini nuansanya etnis dan etnis ini kami yang lebih paham tentang itu. Iya. Pak, kita bisa pindah dikit Pak. Boleh. Sini Pak ya. Boleh. Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak apa sih sisi unik atau sisi utama dari bangunan ini gitu kan? Sisi uniknya satu. Kalau masih ini lingkaran ini. Ini artinya apa Pak? Ya, ini menandakan bumi ini. Dan memang harus hijau warnanya. Hijau itu antara maknanya kehidupan. Ya, kehidupan, jadi kehidupan bumi ini itu dimaknain dengan hijau itu. Nah, sedangkan merah sendiri, Anda pernah dengar angpau ya? Ya, angpau. Angpau itu artinya keberuntungan. Ya, hati-hati karena kalau kita bernuansa etnis, antara merah dengan putih itu jauh berbeda. Kalau putih untuk kita Nusantara atau Indonesia itu kan artinya suci. Tetapi kalau di dalam Chinese hati-hati, putih ini ada arti yang kurang ini gitu. Seperti orang Kemalangan itu putih yang kurang elok lah. Ya, ini sekedar perbandingan kepercayaan yang lalu gitu ya. Terus kuning. Kalau kuning apa Pak? Kuning ataupun warmas itu kemasuran. Iya, kemasuran, kekuasaan, kemegahan, di situ. Jadi terus ini kita lihat ada segi delapan. Segi delapan ini ya Pak ya. Segi delapan. Segi delapan ini menandakan patkua. Kalau dalam Chinese patkua itu bulat, tapi di dalamnya ada angka 6 dan 9. Artinya, yang seperti di film-film Mandarin itu. Itu artinya yin dan yang itu artinya keseimbangan. Jadi di dunia ini ada putih, ada hitam. Ada baik, ada buruk itu. Ya di Al-Qur'an juga kan jumlah baik dan buruk itu kan siang malam. Dia seimbang siang malam. Jadi begitu ini. Terus ini Pak, teralinya bentuk apa kotak-kotak gitu juga maksudnya Pak? Iya, jadi ini memang etnis punya model salah satunya kotak-kotak. Kotak-kotak gitu tradisi Pak. Atau kadang-kadang persase kurang lebih ya. Jadi itu nuansa etnis memang begitu. Makanya kita pilih ini harus kita cocokkan. Jadi memang sangat tidak nyambung kalau disamakan dengan budaya Arab. Betul. Karena kalau budaya Arab dia Kubanya. Kuba ini sudah Timur Tengah nih. Nah, kalau Kubanya sudah naik, kadang-kadang mereka saling mengurangi nilai bentuk atap yang begini tuh. Nah, itu salah satu ciri juga yang Chinese. Kalau rumah ibadahnya ataupun rumah-rumah Tiongkok itu selalu dia punya bubungan itu ada nukik sedikit di ujung. Beda dengan yang di Minang. Kalau Minang kan naiknya tajam betul. Kalau ini enggak. Ada itu udah ciri khas gitu. Udah ciri khas. Jadi begitu kelihatan. Artinya ini membuktikan bahwa ini betul-betul budaya Tionghoa murni gitu Pak ya, tidak Tionghoa murni gitu. Makanya begitu launching 12 Februari kemarin, itu 2 bulan pertama yang mayoritas datang adalah non-muslim. Ini luar biasa. Kenapa? Saya juga bingung kan gitu. Kok yang datang non-muslim? Apa salah atau gimana? Ternyata keterikatan budaya itu luar biasa. Ya enggak? Mereka tua-tua datang, wah lihat, mereka nanya arsitekturnya, mereka nanya maknanya. Jadi langsung connect gitu Pak ya, langsung nyambung budaya mereka gitu ya. Umur 90-an masih kemari. Bahkan yang lebih saya juga nggak masuk nggak ngerti, itu Bante, tahu ya Bante ya? Biksu itu juga berkunjung kemari. Mereka wah, lihat kok masuk gitu. Ini luar biasa. Jadi itu rupanya di luar kepercayaan yang berbeda itu ada semacam keterikatan budaya.
Jadi dari yang non Muslim Tionghoa juga dia merasa pesenan dengan bangunan masjid ini. Iya. Yang Muslim asli juga, yang Iya. non Tionghoa juga Iya, biasa-biasa jadi, aja Pak ya, fan-fan aja ya. Jadi yang Muslim punya seneng gitu. Ini kan unik gitu, jarang Iya. ditemui begini. Nah kalau zaman kini kan sudah nggak seperti zaman Bengen kan mungkin agak kuno ya. Kalau sekarang kan ini sudah maju. Jadi sudah hal-hal yang punya konvensional udah ini. Kegiatan kita apa aja nih Pak di masjid ini? Khususnya untuk yang anggota kita yang Kegiatan kita mualaf sebagaimana kegiatan masjid pada umumnya, tentunya itu pengajian. Iya. Dan alhamdulillah kita Itu dapat. khusus buat umum apa khusus kita? Awalnya sih memang untuk khusus Iya, mualaf, tapi iya. nyatanya alhamdulillah bergabung. Ini luar biasa, satu kepuasan yang luar biasa karena untuk mualaf memang terus terang dari pemerintah sangat memperhatikan itu, terutama dari Basnas ya, Basnas Provinsi tingkat 1 itu mereka menyanggupin untuk mengcover semua biaya daripada pengajian gitu. Ini luar biasa sekali karena kami selaku mualaf hingga yang mantan mualaf itu wah luar biasa, ini satu kemanjaan yang memang kami harus eksis, ya, harus maju ya, enggak harus belajar terus. Tiap hari apa aja Pak pengajiannya? Hari Sabtu kalau saya enggak ini hari Sabtu gitu. Iya, lepas asar ya. Lepas asar. Iya. Rutin Pak ya? Oke. Iya. Jadi ini rencana diresmikan kapan Pak? Udah ada? Inilah kita lagi Dalam ini. proses. Jadi kami ini sambil jalan, sambil ngalir. Iya. Enggak, sambil ngalir. Allah yang akan memberi petunjuk itu semua. Oke. Iya. Yang jelas aktivitasnya udah jalan ya, aktivitas sudah. ibadah, Sudah. sholat 5 waktu, sholat Iya, Jumat udah jalan kita semua, final Pak, ya? sudah. Jadi Udah. dengan Jumatan seperti yang kita lakukan Iya. tadi itu kita udah final. Iya. Dan selaku pengurus pun bebannya udah enak ya, Iya. karena itulah bentuk pertanggungjawaban kita pengurus terhadap para donatur. Karena kan mereka juga mau investasi Biar akhirat. dapat pahala juga Iya, terus mengalir pahala Pak. Iya. Pak terus ini tadi yang unik Pak, sebagai masjid baru, nah saya lihat tadi pada sholat Jumat udah ada bagi-bagi makanan, terus Iya. tadi sebelum sholat Jumat bagi-bagi masker, ini kan kayaknya sangat rapi organisasinya itu dari mana Pak? Ini mohon maaf ya, kami ini kan ini bidang baru buat kami. Iya. Ya, karena saya latar belakangnya ekonomi bukan agama. Iya. Saya harus banyak belajar, terutama saya di backup dengan mantan pacar saya. Wah, ya udah jadi istri sekarang. Iya, Oke, iya. luar biasa. Beliaulah yang merangkul anak-anak sini, Iya, iya. anak-anak muda yang penuh idealis untuk melayani, karena konsep kita adalah melayani. Oke. Nah di samping itu juga kita menampung teman-teman yang memang mau berbuat satu bersedekah. Itu tidak hanya terbatas pada yang Muslim. Oke. Karena teman-teman dari non Muslim pun kontak, bisa Oke. nggak kami ini? Bisa. Oke, Siap. oke. Gitu. Enggak. Jadi pengurus masjid menerima bantuan tidak hanya dari yang Muslim, Iya. yang Tionghoa non Muslim juga Iya. menerima. Jadi intinya membuat jamaah kita nyaman. Oke. Enggak, senyaman-nyamannya gitu. Oke. Itu bentuk daripada pelayanan kita, karena kita di masjid ini bukan untuk mencari, ya, tapi justru memberi. Memberi. Iya. Biarlah yang Maha Kuasa yang balas ya Pak ya. Amin, Oke. ya Rabbal Alamin. Oke Pak, ya terakhir, apa nih Pak ya pesan buat masyarakat sekitar, buat masyarakat Jambi, buat pemerintah mungkin kalau ada? Jadi pesan kita supaya terutama teman-teman dari mualaf dan lingkungan sekitarnya itu manfaatkanlah masjid ini seoptimal mungkin. Ya, karena sayang kalau Dimakmurkan Pak ya? iya dimakmurkan dalam artian kita bahu membahu, dan yang paling penting kita jaga. Oke. Jaga kebersihannya, jaga kemakmurannya sehingga kita sama-sama mencari ridha Allah. Itu. Dan untuk kepada pemerintah kami mengharapkan, karena kami ini juga kumpulan mualaf, kami mohon terus dibina, terus dibimbing sehingga kami nanti suatu saat kan harus siap untuk terjun ke masyarakat, sambil belajar sambil terjun ke masyarakat, dan itu yang kami harapkan, terutama mungkin kepada Bapak Gubernur yang sudah terpilih, Iya. Pak Al-Haris ya, Al-Haris. dan Pak Abdullah Sani. Abdullah Sani, selamat. Iya. Kami dari Masjid Cengho mengucapkan selamat, dan kami berikutnya kami mohon bimbingan dan arahan. Semoga juga dengan harapan mana tahu Pak Gubernur berkenan untuk
peresmian pemakaian dari Masjid Cengho sendiri. Yang Karena sudah 12 tahun yang lalu peletakan batu pertamanya juga Bapak Gubernur, tapi Pak HBA. Semoga. Iya, semoga. Oke, Itu harapan kami. Ya, Ya. baik Pak. Pak Rusli, terima kasih banyak waktunya. Iya, Semoga sama-sama. Masjid Cengho semakin makmur. Amin. Pengurus-pengurus sebenarnya Allah ya kesehatan, Amin. kekuatan, kebahagiaan ya, Pak. Amin, amin. Dan Ya. Jambi semakin baik-baik saja Pak Amin. ya. Baik, Sobat Jam Berita Ngobrol, luar biasa tadi ya, saya sangat terkesan dengan kondisi Masjid Cengho, dengan keramaan Pak Rusli, dengan segala macam penjelasannya. Satu hal mungkin dari saya pribadi tadi, pesan yang saya tangkap dari Pak Rusli tadi, bahwa ya ketika seseorang menjadi mu'alaf atau menjadi muslim itu tidak serta-merta meninggalkan budayanya. Masjid ini menjadi bukti bahwa ya sangat kental budaya Chinese-nya, budaya Tionghoa-nya, tapi ya tentunya di dalam masjid orang melaksanakan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di Jam Berita Ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum.